Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita tahu di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar untuk rekrutmen ya P3K di tahun 2022 ini ya. Nah, tentunya ini sudah banyak yang ditunggu-tunggu ya, tentunya untuk rekan-rekan semua yang akan mengikuti pendaftaran untuk P3K, khususnya untuk di jabatan fungsional teknis ya. Nah, khusus hari ini ya kita akan memberikan informasi terbaru teman-teman terkait dengan kapan sih untuk P3K teknis untuk tahun 2020 ini dibuka. Memang seperti jadwal yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa ada estimasi jadwal ya, yang mana pelaksanaan seleksi P3 untuk tenaga teknis ini memang akan diumumkan ya tanggal 7 sampai dengan 26 November 2022. Sedangkan untuk pendaftaran seleksinya ini adalah 7 November ya sampai dengan 6 Desember 2022. Tapi sampai dengan saat ini teman-teman ya, sampai dengan saat ini memang belum dibuka ya untuk P3K teknis di tahun 2022. Nah, ketika nanti teman-teman login di SSC ASN ya, itu baru ada 2 jabatan ya, yaitu hanya untuk guru dan juga baru di kesehatan. Nah, nanti kita juga akan membahas ya, siapkan data dan beberapa berkas ini sehingga nanti ketika P3K teknis dibuka, teman-teman sudah siap untuk mengikuti pendaftarannya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, nah ini untuk TU atau Tendik ya, yang di sekolah ini bisakah ikut untuk daftar untuk di P3K teknis, dan mungkin juga yang banyaknya bertanya tidak masuk di pendataan non ASN ya. Jadi kemarin mungkin ada teman-teman yang tidak masuk di pendataan non ASN. Nah, ini bisakah juga ikut daftar untuk di P3K teknis? Nanti kita akan coba memberikan penjelasannya. Ya, terus berikutnya ini yang mungkin sering ditanyakan ya, untuk TU, tata usaha, Tendik, ya ini bisakah ikut daftar di P3K teknis? Dan yang kedua tadi, tidak masuk di pendataan non ASN, bisakah ikut di P3K teknis di tahun 2022 ini? Nanti kita akan coba memberikan informasinya teman-teman ya. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai saja teman-teman ya untuk P3K teknis. Yang pertama, seperti yang sudah kita jelaskan ya, ada estimasi jadwal untuk pelaksanaannya itu tanggal 7 ya sampai dengan 26 November ini adalah untuk pengumuman seleksi. Yang kedua untuk pendaftaran seleksinya ini 7 November sampai dengan 6 Desember ya. Nah, ini perlu diingat ya, ini adalah estimasi jadwal ya. Jadi jadwal ini perkiraan saja ya, jadi bisa maju dan juga bisa mundur. Tapi kalau maju jelas tidak mungkin teman-teman ya. Tetapi kalau mundur ya ini jelas ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, di sini ada informasi resmi ya, ini dari BKN. Yang pertama perlu diketahui teman-teman ya, bahwa untuk seleksi P3K 2022 ini fokus pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama teman-teman ya, kemarin untuk guru ini juga ada kemunduran jadwal ya, yang semula akan diumumkan ya. Itu tanggal berapa kemarin, 25 ya kalau nggak salah ya, itu ternyata diundur ya menjadi tanggal 31 Oktober itu untuk pembukaan di seleksi P3K gurunya. Terus untuk tenaga kesehatan, nah ini memang sudah di doc ya, artinya dari BKN ini sudah mengeluarkan jadwal resminya terkait dengan pengumuman seleksinya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya, ini Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suherman, Badan Kepegawaian Negara Pegawai ini bersama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian PAN-RB Pak Alex Denny menyampaikan sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kemenpan-RB secara virtual pada Kamis 27 Oktober ya, dan ini dihadiri oleh seluruh BKD, BKP SDM di seluruh daerah. Nah, di sini Pak Suherman menjelaskan bahwa alokasi formasi P3K ini berjumlah 532.892 ya. Menurut Pak Suherman, tahapan pelaksanaan P3K meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi administrasi dan kompetensi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi P3K. Pak Suherman melanjutkan estimasi jadwal proses pelaksanaan P3K berlangsung sejak Oktober 2022 hingga akhir Januari 2023.
Nah, di sini di Pak Alex Denny menjelaskan ya bahwa prioritas pembangunan SDM tentunya berkaitan erat dengan pengembangan kualitas guru, dosen, serta tenaga kesehatan ya. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi penting demi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2020 dilakukan hanya untuk pengadaan P3K. Pengadaan P3K 2022 ini berfokus pada pelayanan dasar ya, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Nah, selain itu, Pak Alex jadi menyampaikan bahwa alokasi kebutuhan P3K berpihak kepada X tenaga honorer kategori 2 baik guru maupun nakes yang memenuhi persyaratan. Jadi sudah jelas teman-teman ya bahwa memang di sini bukannya tidak dibuka ya untuk P3K teknis, tapi untuk saat ini masih berfokus di guru dan juga tenaga kesehatan. Oke, yang kedua ini memang sudah untuk jadwal ya untuk P3K tenaga kesehatan ini memang sudah dirilis ya dari BKN. Ini untuk pendaftaran seleksinya ya sampai dengan 18 November 2022. Sedangkan untuk guru ya ini batas untuk pendaftaran ya seleksi untuk di semua pelamar itu adalah sampai dengan 13 November 2022 ya. Silahkan untuk teman-teman di cross check di SSCASN-nya. Oke, yang berita kedua teman-teman, lah ini ada info terbaru untuk BKN ya dari BKN. Nah, ini soal pendaftaran P3K teknis honorer K2 masih ada waktu ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya, mereka sudah mengutak-atik SSCASN sejak 7 November ya, tapi belum berhasil sampai dengan sekarang nih. Sebenarnya kapan ya pembukaan untuk seleksi P3K teknis? Nah, ini kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Nurbaiti kepada jpnn.com. Nah, di sini berdasarkan jadwal yang beredar ya, bahwa estimasi pengumuman dimulai dari 7 sampai dengan 26 November. Nah, ini pendaftaran 7 November sampai dengan 6 Desember. Lah ini sesuai dengan estimasi ya, jadwal yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Nah, ini pengumuman seleksi di 7 sampai 8 Desember. Lah itu sebabnya banyak honorer K2 teknis administrasi mencoba mendaftar 2 hari ini tapi tidak bisa masuk ya. Nah, ini merespon hal tersebut. Lah ini Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suherman mengungkapkan sampai saat ini belum ada jadwal resmi pemerintah untuk P3 teknis. Nah, ini ya. Jadi belum ada jadwal resmi untuk P3K teknis ya. Nah, ini berbeda dengan yang ini tadi, bahwa untuk yang di kesehatan dan juga di guru ini sudah ada jadwal resminya dari pemerintah ya, dalam hal ini BKN. Terus di sini dijelaskan hal itu karena sampai sekarang ini ya, sampai sekarang masih banyak instansi yang belum menyelesaikan input formasi untuk jabatan teknis. Jadi salah satu penyebabnya lagi-lagi adalah input formasi yang belum selesai teman-teman ya. Nah, terus mengenai jadwal yang beredar ya, Deputi Suherman menegaskan itu hanya estimasi ya. Jadi estimasi itu perkiraan ya. Jadi tentunya kalau maju tidak bisa, kalau mundur jelasnya pasti teman-teman ya. Nah, itu artinya baru perkiraan. Namun yang namanya estimasi tidak bisa berbicara valid atau tidak valid. Nah, ini sangat tergantung pada kesiapan instansi. Nah, ini ditanyai kapan pendaftaran dibuka, Pak Deputi Suherman menyampaikan tergantung apakah instansi sudah menyelesaikan input formasi atau belum. Nah, ini kalau teman-teman cek di dalam laman SSCASN teman-teman, ini di bagian info lowongan ya, di info lowongan. Nah, tentunya teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa untuk misalkan kita cek aja di Jawa Timur, ini untuk jenis pengadaan P3K teknis ya, kalau kita lihat memang di sini sudah muncul ya teman-teman ya, untuk jabatan-jabatan teknis atau untuk formasi jabatan teknis ya. Misalkan ini kita kasih contoh di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab ya, bahwa mungkin ada daerah yang belum menyelesaikan untuk input tenaga teknis ya, atau input tenaga formasinya. Nah, terus nanti teman-teman, nah, kita kasih contoh untuk yang pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan ini, apakah teman-teman itu yang apa namanya ya, ini ya, apakah TU tata usaha ya, nah, ini atau mungkin yang tidak masuk di pendataan ini bisakah ikut untuk P3K teknis. Nah, ini kita kasih contoh ya, misalkan di Jawa Timur ya, di sini ada pengumuman resmi terkait dengan penerimaan P3K ini untuk jabatan teknis ya. Nah, tentunya jawabannya tentunya bisa ya, bisa. Tetapi perlu dipahami ya, di sini tentunya ada persyaratan yang harus kalian penuhi ya. Nah, di sini ada ketentuan ya, ada ketentuan, dan yang kedua di sini ada persyaratan. Nah, selama Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua memenuhi persyaratan ini ya, tentunya bisa melakukan pendaftaran ya. Nah, yang pertama teman-teman untuk ketentuan ini tentunya sudah paham semua ya, bahwa usia paling rendah 20, paling tinggi 57 ya. Nah, pelamar hanya bisa menamar formasi P3 teknis pada satu instansi.
dan satu jabatan. Terus dalam hal pelamar diketahui memiliki lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor induk kependudukan berbeda, pelamar dinyatakan gugur atau tidak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus persyaratan ya, ini yang perlu dipahami teman-teman. Ada beberapa persyaratan, tentunya ada perbedaan ya di antara jabatan guru, teknis maupun di nakes ya. Nah, ini beberapa persyaratan. Yang pertama adalah scan surat pernyataan 5 poin. Nah, ini ya. Yang pertama, yang kedua adalah surat lamaran. Ini untuk teknis yang perlu kalian siapkan ya. Mungkin dari sekarang disiapkan dulu untuk format-formatnya sehingga nanti ketika SSCASN sudah dibuka, tentunya teman-teman sudah siap untuk mengikuti pendaftaran. Nah, untuk surat pernyataan dan surat lamaran ya, dan juga yang di poin 3 ini adalah scan surat keterangan ya. Nah, ini tentunya dengan menggunakan e-materai teman-teman ya. Nah, ini dibubuhi dengan e-materai. Ya, terus yang berikutnya seperti biasa ya, ada KTP, ada scan ijazah, ada transkrip nilai dan juga ada pas foto terbaru. Nah, ini tentunya teman-teman bagi yang mengikuti ya, tentunya bisa dan tidaknya teman-teman mengikuti tergantung dari persyaratan yang dipersyaratkan oleh instansinya masing-masing ya. Selama teman-teman memenuhi persyaratan ya tentunya bisa mengikuti. Tetapi jika tidak memenuhi persyaratan ya tentunya tidak bisa mengikuti. Terus nanti untuk format pernyataan 5 poin ya, scan surat lamaran, surat keterangan, nanti teman-teman bisa download saja ya di laman resmi kita mastiukadr.com ya. Di sini kita sudah menyiapkan untuk beberapa format ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa download saja ini ya. Nah, untuk contoh surat pernyataan, surat lamaran, surat keterangan, mungkin juga untuk surat keterangan disabilitas. Tapi yang perlu kalian pahami ya, tentunya ada yang dari instansi lain ya yang membuat surat ini, ada yang dari kalian sendiri. Ini tentunya kalian harus melakukan cross check datanya. Terus untuk formasi ya. Nah, terus untuk formasi, nah, tentunya kalian juga harus mengecek ya. Di sini kalian itu masuk di dalam formasi yang mana. Sebelum formasi kita cek dulu untuk jadwalnya ya. Di sini memang sudah dijelaskan juga ya bahwa jadwal untuk pendaftaran seleksi administrasi ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 6 Desember ya, 7 November sampai 6 Desember. Jadi sebenarnya ini juga estimasi ya. Jadi karena memang sampai saat ini di laman SSCASN memang belum dibuka untuk pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan teknis ya. Terus ya berikutnya teman-teman di sini untuk formasi ya, formasi tentunya ini untuk persyaratan dan juga formasi tentunya di setiap daerah itu berbeda ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di masing-masing pengumuman ya di setiap daerahnya, atau mungkin teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, di sini kita sudah memberikan untuk daftar rincian formasi untuk pengadaan guru ya, tenaga teknis dan juga tenaga kesehatan di kabupaten atau kota dan provinsi ini di seluruh Indonesia ya. Nah, nanti mungkin di sini yang belum ada daerahnya ya, yang belum ada daerahnya, nanti kita akan update ya, insya Allah setiap 2 hari sekali nanti kita akan update terkait dengan formasi-formasi P3K di tahun 2022 ini ya. Terus mungkin nanti untuk lampiran-lampiran ya atau berkas-berkas yang perlu kalian siapkan ya. Kalau di sini ya, di sini sudah diberikan contoh ya, khusus misalkan untuk di Jawa Timur. Untuk yang lain mungkin juga sama ya. Jadi ada beberapa persyaratan yang sudah disiapkan di dalam lampirannya. Yang pertama ada surat pernyataan, di sini juga sudah disiapkan ya, itu untuk menggunakan e-materai 10.000. Nanti teman-teman bisa cek aja di video kita terkait dengan penggunaan cara menggunakan e-materai. Terus ada juga ini untuk surat lamaran ya. Nah, ini untuk surat lamaran. Terus yang berikutnya ini ada surat keterangan ya untuk pengalaman kerja. Nah, ini tentunya surat keterangan juga untuk yang bekerja di instansi misalkan di Provinsi Jawa Timur. Dan mungkin yang terakhir adalah untuk short form atau keterangan untuk penyandang disabilitas ya. Kalau misalkan pelamar ini penyandang disabilitas. Tentunya kalau ini yang memerlukan adalah rumah sakit atau puskesmas ya. Kalau saat keterangan ini tentunya yang memerlukan adalah pejabat ya. Jadi bukan kalian sendiri. Jadi kalau kalian sendiri tentunya yang dibuat adalah pengalaman kerja ini juga bukan dari kalian sendiri ya, tetapi yang membuat tentunya dari pejabat setempat ya. Terus yang ini yang lamaran, nah ini kalau lamaran ini baru kalian ya, ini lamaran. Terus yang kedua adalah surat pernyataan, itu tentunya kalian yang membuat sendiri. Tetapi untuk lain-lainnya tentunya disesuaikan dengan form atau berkas yang diminta.
Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan informasi kapan sih P3K teknis dibuka. Nanti kita akan sampaikan informasi terbarunya jika P3K teknis sudah dibuka di laman SSC ASN. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.